Halo semuanya, hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun datar bersama Miss Dapus. Are you ready to study, guys? Get prepared. Welcome to Miss Dapus class. Langsung saja ya, kita hari ini akan mengenal terlebih dahulu jenis-jenis bangun datar yang ada. Kalian taunya bangun datar itu ada apa saja sih? Miss Dapus percaya kebanyakan dari kalian sudah mengetahui berbagai jenis bentuk bangun datar, mulai dari persegi, persegi panjang, segitiga, ya. Kemudian ada jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Jadi, bangun datar itu ada 8 ya, anak-anak. Nah, setelah kita mengetahui berbagai jenis bentuk bangun datar tersebut, kita akan mengenal lebih jauh lagi anak-anak, yaitu tentang keliling dan luas bangunan tersebut. Kita mulai dengan persegi dulu ya. Siapa yang tahu di sini bagaimana keliling persegi? Tepat sekali, yaitu 4 kali S. Coba kalian bayangkan kalian mengelilingi sebuah lapangan yang bentuknya sebuah persegi. Ya, kita tahu itu sisinya dia memiliki 4 sisi ya. Sehingga kelilingnya itu sendiri 4 kali S atau 4 kali sisi. Bagaimana dengan luasnya? Nah, ketika kalian berbicara luas, luas itu adalah anggap kalian memiliki tanah. Nah, luas tanahnya itu semua yang ada di dalam kotaknya itu ya. Jadi apa rumus luas daripada persegi? Sisi kali sisi atau S kuadrat. Tepat sekali. Berikutnya kita akan belajar tentang rumus luas dan keliling daripada persegi panjang. Apa sih bedanya persegi panjang sama persegi? Nah, persegi itu memiliki 4 sisi yang sama, sedangkan kalau persegi panjang dia memiliki 2 sisi yang sama ya. Jadi yang pendek dinamakan lebar, yang lebih panjang itu dinamakan panjang. Oke, jadi bedanya persegi panjang memiliki panjang dan lebar. Sehingga bagaimana untuk rumus luasnya? Ya, yaitu luasnya panjang kali lebar. Kemudian bagaimana dengan kelilingnya? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, atau 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Oke. Next, kita belajar tentang segitiga. Berapa sih segitiga itu memiliki sisi? Tepat sekali, yaitu 3. Sisi pertama, kedua, dan ketiga. Sisi ketiga kita beri nama dengan alas. Sedangkan sisi yang berdiri itu, ada garis yang berdiri itu, kita sebut dengan tinggi ya. Bagaimana dengan rumus luas dan keliling segitiga? Luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan kelilingnya sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Sehingga ingat ya, keliling itu kalian berjalan mengelilingi pinggir bangun datar tersebut. Perlu diketahui bahwa ada 3 jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Yang pertama, segitiga sama kaki. Berikutnya, segitiga sama sisi. Dan yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Next, kita akan mengetahui lebih dekat lagi segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku memiliki sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring. Sisi miring biasanya berhadapan dengan sudut segitiga tersebut. Ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, kita akan dekat sekali kaitannya dengan teorema Pythagoras. Nah, ini digunakan ketika salah satu sisi tidak diketahui berapa panjangnya. B dan A sudah diketahui panjangnya, namun sisi C yaitu sisi miring belum diketahui. Sehingga kita bisa pecahkan dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Bagaimana caranya? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau dengan kata lain,
C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu pula bisa dicari nilai A ataupun nilai B. Nah, ini beberapa macam tipe teorema Pythagoras pada tabel ya. Bisa kalian pelajari untuk memudahkan mencari panjang sebuah sisi dalam segitiga siku-siku. Sejauh itu jelas kan? Ya. Berikutnya kita akan belajar tentang jajar genjang ya. Apa sih luas dan keliling jajar genjang? Kita mulai dari keliling ya. Keliling itu 2 kali sisi pendek ditambah 2 kali sisi panjang. Bagaimana dengan luasnya? Yaitu alas kali tinggi. Berikutnya adik-adik, kita akan belajar tentang trapesium. Trapesium itu ada berbagai jenis ya, nanti aja kakak kasih tahu ya. Nah, ini kita pada rumusnya aja dulu. Keliling yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Bagaimana dengan luasnya? Nah, luasnya itu yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar sisi A ditambah sisi B dikali H atau T, yaitu tinggi. Sama saja ya. Next, ini nih yang kakak bilang jenis-jenis trapesium. Ada trapesium sama kaki, siku-siku, dan sembarang. Berikutnya belah ketupat ya. Nah, belah ketupat dia memiliki garis tengah yang dinamakan dengan diagonal 1 dan diagonal 2. Ya, warna biru dan merah itu ya. Jadi luasnya itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan kelilingnya 4 kali S ya. Sisi-sisinya itu tinggal ditambah aja ya. Bagaimana dengan layang-layang ya? Dia hampir mirip dengan belah ketupat. Luasnya itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, yang biru dan merah itu. Kemudian kelilingnya bagaimana? A ditambah B tambah C tambah D. Finally, kita akan belajar tentang lingkaran ya, yang terakhir, bangun datar terakhir. Nah, lingkaran itu memiliki diameter atau garis tengah full. Sedangkan R berupa jari-jari setengah daripada diameter. Nah, apa sih rumus daripada luas lingkaran? Luas lingkaran itu VR kuadrat, atau jika diketahui diameternya 1/4 VD kuadrat. Bagaimana dengan kelilingnya? Yaitu V kali D jika diketahui diameter. Namun jika diketahui jari-jarinya, maka rumusnya adalah 2 VR. Berikutnya, hal yang perlu Miss tekankan gitu ya. Jadi V itu bisa 22/7 atau 3,14 tergantung daripada jari-jari atau diameternya. Ketika jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7, maka V yang digunakan adalah 22/7. Sedangkan sebaliknya ya, jika R atau diameternya bukan kelipatan 7, maka V yang digunakan adalah 3,14 ya. Kalian tahu kan berapa kelipatan 7? Kelipatan 7 itu adalah hasil perkalian daripada 7 itu sendiri, yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Kalau mau mengetahui lebih lanjut tentang bagian-bagian daripada lingkaran, silahkan lihat pada slide berikut ya. Jadi lingkaran itu memiliki tembereng, tali busur, jari-jari, diameter, apotema, dan busur. Silahkan diperhatikan secara seksama. Well, last but not least, coba diperhatikan, ini review atau rangkuman singkat dari apa yang kita pelajari tadi, yaitu luas dari semua bangun datar. Silahkan diperhatikan satu persatu ya. Untuk kelilingnya sendiri kalian silahkan catat di buku tulis kalian ya, dengan merangkum yang sudah kita pelajari bersama. Sekian pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya berupa contoh-contoh soal dari semua bangun datar. Get ready! Nice to meet you all. Bye-bye.